Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan pelajaran hari ini adalah PPKN. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dan jika kalian ingin dapat memahami pelajaran ini dengan baik, maka simak baik-baik video ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Materi kita hari ini adalah hak dan kewajiban masyarakat terhadap tumbuhan. Sebelum kita mulai hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan, maka kita perlu tahu manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan mempunyai banyak sekali manfaat bagi manusia. Kita tidak dapat hidup jika tidak ada tumbuhan. Manusia juga dapat memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa manfaat dari tumbuhan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, tumbuhan adalah sumber makanan pokok bagi manusia. Padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, semua itu adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Yang kedua, tumbuhan merupakan penghasil oksigen, yang mana oksigen ini dibutuhkan manusia untuk bernafas. Coba kalian bayangkan, seandainya tidak ada tumbuhan, tentu tidak ada oksigen. Sehingga manusia juga tidak dapat bernafas. Artinya, tanpa tumbuhan, maka kehidupan juga tidak ada. Yang ketiga, tumbuhan menyimpan cadangan air bersih. Anak-anak, air bersih sangat dibutuhkan oleh manusia. Ketika musim kemarau, kebutuhan air bersih juga sangat berkurang. Nah, di musim kemarau inilah manfaat tumbuhan akan terasa. Cadangan air bersih yang disimpan pada akar maupun batang tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang keempat, tumbuhan dapat mengatasi polusi udara. Asap-asap kendaraan, asap pabrik, asap kendaraan maupun asap pabrik tersebut dapat diatasi jika di daerah tersebut banyak terdapat tumbuhan, karena tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Yang kelima, manfaat tumbuhan adalah tumbuhan menjadikan lingkungan tempat tinggal kita menjadi sejuk dan indah dipandang. Kalian bisa bandingkan ketika kalian duduk di bawah pohon dengan duduk di tengah-tengah lapangan. Tentu udaranya sejuk ketika kalian duduk di bawah pohon. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari tumbuhan. Begitu besarnya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat tumbuhan dengan bijaksana. Kalian tentu masih ingat kan, apa itu kewajiban yang sudah kita bahas pada tema yang satu lalu? Kewajiban kita terhadap tumbuhan yang pertama, menyiram secara rutin. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, tidak membuang-buang makanan.
Yang keempat, membersihkan tumbuhan dari gulma dan hama. Yang kelima, memangkas tumbuhan agar terlihat rapi. Yang keenam, menempatkan tumbuhan pada tempat yang terkena sinar matahari. Kita tahu bahwa tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanan. Yang ketujuh, memotong daun atau bagian tumbuhan yang sudah kering. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap tumbuhan, tentu kita juga punya hak terhadap tumbuhan. Yang pertama, memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan dapat kita manfaatkan sebagai makanan pokok. Kayunya atau batangnya juga dapat kita manfaatkan sebagai rumah, sebagai meja, sebagai lemari, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita dapat menikmati udara segar. Udara segar ini kita peroleh jika di daerah kita banyak terdapat tumbuhan. Yang ketiga, kita juga berhak memperoleh air bersih, yang mana air bersih tadi disimpan oleh akar-akar dari tumbuhan. Yang keempat, kita bebas dari polusi udara, karena karbon dioksida diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, kita juga dapat menikmati keindahan tumbuhan. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan manfaat tumbuhan apa? Kewajiban masyarakat terhadap tumbuhan apa? Hak masyarakat terhadap tumbuhan apa saja? Kalau kalian sudah paham, sekarang waktunya tugas mandiri untuk kalian. Yang pertama, peran tumbuhan begitu penting bagi kehidupan manusia, mengharuskan kita untuk bersikap bijak terhadap tumbuhan. Pertanyaannya, tuliskan 5 sikap bijaksana terhadap tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Tentu di depan, di samping, atau di belakang rumah kalian ada tumbuhan. Kalian tulis 5 sikap bijaksana yang dapat kalian lakukan terhadap tumbuhan tersebut. Yang kedua, di sekitar rumah kalian tentu banyak tumbuh-tumbuhan. Pertanyaannya, tuliskan sikapmu yang belum bijak dalam memanfaatkan tumbuhan tersebut. Kalian tulis sikapmu yang bagaimana yang kamu merasa sikap itu belum bijaksana dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang ketiga, tuliskan akibat dari sikap kalian yang belum bijaksana tersebut terhadap tumbuhan. Akibatnya apa terhadap tumbuhan kalau kalian bersikap belum bijaksana? Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi besok dengan materi yang lain. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak selalu mengingatkan, jaga kesehatan kalian baik-baik dan tetap semangat untuk belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.